Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Baik, bersama saya kembali Holida Oktia Pratami dari CGP Angkatan 11 Surakarta yang akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1. Koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan fasilitator hebat saya, Ibu Sumini Atmosuminto, dan pengajar taktik saya, Ibu Dina Listiana. Baik Bapak Ibu, dikutip dari pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya, Arthur Overhead. Baik Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pengertian pembelajaran diferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Pengertian pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran diferensiasi di kelas yaitu menentukan tujuan pembelajaran, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik seperti kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek: kesiapan, minat, profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, konten, proses, dan produk. Selanjutnya, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Melakukan asesmen pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Guru dapat melakukan pemetaan terlebih dahulu pada kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yakni kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Kesiapan belajar, guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid, mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat belajar, guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajar, kecerdasan majemuk, pengaruh budaya, dan lingkungan. Pembelajaran diferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar murid yang optimal dengan cara berikut. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yakni konten, produk, proses. Diferensiasi konten, guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Proses, guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi produk, guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan yang terakhir pembelajaran berdiferensiasi yang tertuju pada berpihaknya pada murid yang menjadi muatan akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, keterkaitan antara materinya dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran berdiferensiasi itu dilihat menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menjadikan lingkungan belajar yang memungkinkan tiap anak itu dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan pastikan bahwa dalam proses anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Dan ini terkait dengan pembelajaran diferensiasi, di mana sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Kemudian keterkaitan antar materi, nilai, dan peran guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid dalam proses menuntun. Guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Peran guru penggerak mewujudkan kepemimpinan pada murid. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar juga, mendidik karakter baik siswa di sekolah. Kemudian selanjutnya visi guru penggerak, di mana keterkaitan dengan pembelajaran diferensiasi adalah visi guru penggerak. Guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa, ambil pelajaran apa yang sudah dilakukan, gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran, jabarkan 3 strategi diferensiasi, atur eksekusi dengan melakukan penilaian sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Kemudian keterkaitan materi budaya positif, di mana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu siswa untuk merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelas. Bapak Ibu semuanya, dari semua itu kita ambil kesimpulan bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran diferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Mungkin itu Bapak Ibu, mohon maaf jika banyak kesalahan, semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.